Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas materi koordinat kartesius ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah sarapan ya. Oke, nah apa yang dipelajari? Kita tujuan belajarnya dulu ya. Belajar koordinat kartesius itu tujuannya apa sih? Oke, yang pertama itu, kalian dapat menjelaskan kedudukan titik ya dalam bidang kartesius ya. Kemarin sudah sedikit ya, dibahas sedikit ya kemarin ya, di ulangan kemarin ya. Oke, itu jarak ke sumbu X, ya, jarak ke sumbu Y, koordinat titiknya, kuadran, nanti kita bahas ya, apa itu kuadran ya, dan posisi relatif ya. Kemudian keterampilan ya, tujuan keterampilan ya, ini standar kompetensi ya. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius ya. Nah, ini kaitannya sama jarak ya, jarak dua titik boleh ya. Oke, nah peta konsepnya nih ya, kita belajar kartesius itu apa aja yang dibahas ya. Cuma dikit ya. Nah, jadi yang dibahas itu adalah posisi titik ya tadi ya, kaitan sama koordinat ya. Pada bangun datar pada bidang koordinat ya. Jadi posisi titik, kemudian posisi bangun datar ya pada bidang koordinat ya. Nanti titik-titik-titik, misalkan ada 4 titik ya. Ada 4 titik ya pada bidang koordinat. Membentuk apa titik-titik itu? Oh, persegi ya. Atau apa ya, bentuk segitiga kalau ada 3 titik ya. Atau jajar genjang gitu ya. Oh, nah, kemudian misalkan ada titik yang tidak diketahui ya, kalian menentukannya supaya terbentuk bangun datar apa gitu ya. Kemudian yang dibahas lagi posisi titik terhadap titik asal ya, 0,0 ya. Nah, ini masih mudah nih ya, masih pelajaran waktu SD ya. Jadi misalnya titik koordinat 5,6. 5,6 X-nya 5, Y-nya 6 ya. Nah, itu berdasarkan apa titik asalnya? Dari 0,0 ya, dari titik pusat ya, 0,0. Nah, sekarang udah SMP, bagaimana kalau misalkan sebuah titik, tapi titik acuannya, titik asalnya itu bukan 0,0 ya, titik yang lain ya, atau A, B ya, gitu ya. Nah, bahasannya itu. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita masalah nyata ya. Oh, ini kemarin sudah bahas juga sedikit ya, cerita ya. Oke, ada yang mau membacakan dulu sebentar? Mungkin Jayan bisa baca masalah nyatanya ini. Oh iya Pak, Oke, silakan Jayan. Coba. sebuah tempat rekreasi yang luas mempunyai banyak arena bermain. Bagaimana agar para pengunjung dapat menemukan letak arena bermain yang diminati dengan mudah? Atau seorang pilot dan nakoda kapal, bagaimana caranya menyampaikan posisi dirinya ke pusat informasi atau kemana arah pesawat dan kapal dijalankan menuju ke suatu tempat? Pastinya membutuhkan peta dan bidang koordinat. Oke, good ya. Sip. Terima kasih Jayan ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi misalkan di apa nih gambarnya apa nih? Di taman bermain ya. Atau apa nih Ancol ya mungkin ya sama ya. Daun tang anting ya. Ada arum jeram ya. Ada yang paling apa namanya? Tornado ya. Wah, paling ganas ya. Oke, Pak tulis dulu Jayan ya. Jayan satu ya. Oke, kelas berapa Jayan di kelas 8B ya, Jayan. Oke, good. Nah ya, bagaimana cara menentukan kita ada posisi di mana nih? Ah, Pak, saya mau bermain ke apa? Misalkan Halilintar ya. Wah, nyarinya susah kan kalau kita ini. Jadi kita membutuhkan peta ya. Kita cari aja peta. Di mana sih lokasi petanya? Nah, gitu ya. Oh, berarti ke sini nih. Petanya sudah ada ya. Nah, ini kan peta ya. Nah, penunjuk arah ya. Nah, itu namanya koordinat ya, apa namanya? Posisi posisi kita ya. Sederhananya itu ya kalau dalam kehidupan itu ya. Jadi memudahkan juga, kita nggak usah nanya-nanya, kita nggak usah nyari-nyari gitu ya, putar-putar ke sana-sana gitu kan. Kita sudah ada ininya, penunjuk arah ya, penunjuk posisi gitu ya, suatu tempat atau suatu titik ya. Kita ada namanya peta ya gitu ya, peta atau penunjuk posisi ya. Nah itu kalau di tempat bermain ya. Atau seorang pilot gitu ya, pilot pesawat ya kan di atas kan tidak ada gitu ya.
apa belok kanan atas perempatan kan nggak ada ya. Jadi prosesnya menggunakan namanya koordinat ya, koordinat ya. Jadi mau ke arah mana nih? Dia menyampaikan informasi ke bidang informasi ya. Saya berada di bujur sekian, lintang sekian gitu kan ya, gampang ya. Nah, jadi mudah itu posisinya ya. Apalagi kalau kita tahu apa namanya bidang koordinat gitu ya. Kita jadi sambil kelihatan itu ke arah mana. Misalkan dari Indonesia kita ke Amsterdam. Nah, itu berapa derajat itu ya? Berapa derajatnya, jaraknya sudah ada, kecepatan pesawatnya berapa, udah mudah itu ya. Udah ditebak itu sampai di sana itu jam berapa gitu ya. Soalnya ada terkendala ini ya, alam ya. Oke. Nah, itu begitu pula ini ya, nakoda kapal ya. Nakoda kapal itu di laut samudra luas kan kita nggak ada. Masa ada warteg ya, atau misalkan ada apa misalkan Alfa, Indomaret ya, kan nggak ada juga kan. Jadi memang harus menggunakan di depan nakoda itu ada tuh ya monitor ya, monitor posisi koordinat ya, koordinat titik. Jadi pada jarak sekian kalau ada perahu atau apa namanya apa tuh perahu yang besar itu apa namanya? Ya misalkan jadi harus menghindarinya harus jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari dari jarak kalau udah dekat sudah kelihatan belok udah nggak keburu ya. Kalau perahu-perahu besar gitu ya. Oke, jadi harus tahu menggunakan ada bidang koordinat ya. Jadi bidang koordinat sangat penting ya. Kalau tidak dipelajari, wah kita susah nih ya. Termasuk pilot, nakoda itu susah ya. Merepotkan ya. Kita ke sana kok atau lagi ya seperti kita terdampar di lautan ya. Kita kemana nih? Berenang kemana? Ke arah mana gitu kan? Ya enggak, pulau terdekat ya. Kalau kita tahu posisinya kan mudah, wah ya ke sana nih gitu ya. Nah itu ya masalah nyatanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang pemahaman konsep ya. Nah koordinat kartesius adalah suatu bidang yang terdiri dari dua garis utama ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus ya. Oke, jadi sumbu X-nya itu yang mendatar apa yang vertikal? Sumbu X yang horizontal ya. Oke, di sini dicoret. Oke. Jadi yang apa nih? Kalau sumbu X yang horizontal ya. Nah, oh, udah ada nih ya. Oh, ini udah ada nih ya. Sumbu X ya. Nah, ini sudah ada nih. Pakai kuning lihat. Nah, ini ya. Oke, nah ini ya sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Oh, nggak kelihatan. Sumbu X ya. Ini sumbu X yang horizontal, kemudian sumbu Y yang vertikal ya. Nah, nanti kalau ke kiri itu negatif ya sumbu X-nya ya. Kalau ke bawah berarti sumbu Y-nya yang negatif ya. Oke. Ditemukan oleh René Descartes ya, bangsa Perancis ya. Ia membuat satu sistem ya koordinat yang disebut dengan chart ya. Yaitu diagram Cartesius, chart ya dari chart ya. Cartesius ya atau Cartesian ya. Berarti bukan nama orang ya. Koordinat Cartesius itu chart bentuknya ya, chart. Jadi cuman karena bahasa Perancis mungkin ya, Cartesius ya atau Cartesian ya. Oke, sip. Oke, mulai ini ya. Konsep dulu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, sekarang sebentar. Ini apa nih? Oke, nah ini ya, kartesiun. Nah, ini ya. Ini misalkan ada titik, misalkan titik apa nih? Titik A ya. Oke, titik A. Berapa koordinat titik A? Ada yang tahu koordinat titik A? Koordinat titik A. Pakai ini kali kelihatan. Ini ya. Koordinat titik A. Berapa koordinat titik A? A itu berada di posisi mana? Berapa nih? Kelihatan nggak nih gambarnya? Angkanya? 6,4. 6,4 ya. Oke, 6,4. Nah, 6 ini lambang apa nih? Untuk apa? Untuk sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Kemudian 4-nya itu nggak kelihatan. Sumbu Y. Oke, ininya sumbu Y. Oke ya.
Nah, kelihatan deh. Nah, sekarang koordinatnya jadi X dulu ya. X, Y ya. Jadi koordinat itu abjad ya, bukan Y dulu ya. X. Jadi cari yang horizontal dulu ya. Oh, 6 nih ya. Ininya 6. Ininya 6 ya, sumbu X-nya, kemudian Y-nya 4. Maka 6 dulu ya, 6,4 ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak At ya. Pertanyaan Pak At, berapa jaraknya titik A itu terhadap sumbu X? Nah, ya. Berapa jaraknya? Jarak titik A, jarak titik A ke sumbu X ya. Berapa? Aan? Dari sini ke X. 4 ya. Nah, berarti jaraknya adalah 4 ya. Dari sini ke sumbu X ini ya. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X gitu ya. Berarti jaraknya ini ya. Nah, titik A ke sumbu X jaraknya 4. Nah, ya jangan ketukar ya. Wah, jarak ke sumbu X ini 6, bukan 6,4. Enggak, hati-hati ya. Jadi kalau jarak berarti dari titik ke sumbu X nih ya. Berarti jaraknya adalah 4 ya. 4 satuan ya. 4 satuan. Oke, 4 satuan. Oke ya. Jadi dari sini ke sumbu X ya. 1, ya kan? Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 satuan. Nah, sekarang berapa jarak titik A ke sumbu Y? Jarak titik A ke sumbu Y. Nah, berapa jaraknya tuh? Oke. 6 ya. Nah, dari sini ke titik A ya. Titik A-nya kita titikin ya. Kelihatan ya gambarnya nggak sih? Oke, jaraknya dari sini ke sini ya. Oke, ke sumbu Y. Nah, makanya harus tahu mana sumbu X, sumbu Y ya. Dari sini ke sini. Oh, dihitung aja jaraknya nih, berapa satuan, berapa kotak gitu ya. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sukanya ketukar-tukar ya. Jadi kalau nggak ngelihat gambarnya, suka ketukar ya. Jadi 6 satuan atau 6 kotak ya, gitu ya. Nah, paham nih koordinat ya? Koordinatnya, kemudian titiknya, jarak titik ke sumbu X, jarak ke titik sumbu Y ya. Oke, tadi paham. Paham ya? Oke, good. Maaf Pak, tadi disconnect Pak. Oh gitu, ya boleh nggak apa-apa. Ya, udah Pak, hadir tugas ya. yang exercise 2 kumpulin tadi di mana, Pak? Exercise 2 boleh di WA Japri aja Pak ya, biar cepat dikoreksi ya. Ya klip ya. Oke. Oke. Sip ya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak ada namanya apa klip? Exercise 2. Exercise 2 di WA aja, WA Pak. Oh ya, di WA aja ya udah, oke. Boleh ya, oke. Ya, cepat dikoreksi nak ya. Oke, nah sekarang ada namanya kuadran. Nah, kuadran ya. Ini kalau kita lanjutin nih sebenarnya ada garisnya lebih panjang ya, nih ya. Jadi di sini kalau kita panjangin ini, nah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sini negatif ya. Nah, ada namanya istilahnya kuadran. Kalau kuadran itu, ini namanya kalau di X-nya positif, Y-nya positif, ini kuadran 1 namanya. Oke ya, kuadran 1. Kemudian di sini X-nya negatif, Y-nya positif, itu kuadran 2. Ya. Kuadran 2, ini kuadran 3 ya, kelihatan. Ini kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti apa nih? X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. Ini kuadran 4. Kelihatan. 4 ya. Oke, begini deh ya. Dibikin gambar seperti ini ya. Oke, kuadran ya. Jadi kuadran. Kuadran ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2 ya. Kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau di pesawat itu atau di nahkoda, nah, itu posisi kalian di sini kan, di 0,0 kan. Wah, ada Pak, lapor Pak. Ada perahu di kuadran 2. Ah, di sini berarti nih. Jangan muter-muter. Kalau dia kuadran nggak ngerti,
Mana kuadran 2 di mana? Di mana kuadran 2 ya? Kuadran 2 sini ya. Berarti berapa deh? Berarti sebelah kiri ya. Oh, berarti ya. Oke, kita belok ke sebelah kanan supaya nggak tertabrak gitu kan ya. Belok dikit ya. Nah, kuadran 3, Pak. Oke ya. Paham ya kuadran ya? Itu maksud kuadran ya, dibagi 4 kuadran. Sama di Seven Habits juga ada kuadran begini ya. Penting-penting, penting-genting ya, penting tidak penting gitu ya. Nah, gitu ya. Dah. Paham nih? Koordinat. Nah, sekarang titik A ada di kuadran berapa? Yo. 1, Pak. 1. Oke ya. Bagus. 1 ya. Ngerti ya gitu ya. Oke, gampang ya. Ini materi termudah ya, insya Allah ya. Oke, sudah nih, anak-anakku. Iya, Pak. Insya Allah, Ya, Pak. insya Allah ya. Dah, sip ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut, ini dihapus ya. Sudah di screenshot ini, silakan. Kita catat dulu. Sudah, kalau mau catat boleh silakan, catat dulu ya. Ini ada catat sebentar ya. Oke. Sip. Sudah ya? Bisa dilanjut? Ada pertanyaan dulu sampai sini karena mau ada kuis dulu ya. Siap-siap ininya apa namanya alat tulisnya ya. Individu apa sendiri, Pak? Iya, Individu apa barengan, Pak? individu dong. Individu ya kuisnya ya. Pak, kalau yang Iya. ke X itu di atasnya atau ke bawah? Kalau 41 apanya? kan? Yang 41. Oh, jarak Atas, ya. Tergantung titiknya. Kalau titiknya di sini ya di kuadran 1 berarti ke bawah ya. Oke, ke bawah. Ke sumbu X arahnya. Kalau titiknya ada di kuadran 4 berarti ya hitung naik ke atas kan pokoknya Atas ya? iya, diarahkan ke sumbu X ya gitu. Oh iya, ke sumbu X. Oke. Jadi kalau dari A ke sumbu Y berarti ke kiri ya, Pak? Ke kiri ya. Kalau titik A ya. Nah, Iya, nanti iya. kalau di kuadran 2 berarti ke kanan. Ya, oke, good. Ya, ada lagi pertanyaan selain Aan tadi? Good ya, udah mulai ya. Sudah ya, kuis ya, kita coba ya. Koordinat, nanti Pak tanya tentang koordinat ya. Kemudian jarak, titik ke sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian kuadran, gitu ya. Sudah, paham nih ya? Kita coba ya. Oke, yang bisa poin biasa ya. Oke, kita hapus nih ya. Kita hapus. Oke, kita quiz. Nah. Kalau salah nilainya nggak dikurangin kan, Pak? Enggak ya. Enggak ada ya. Yang betul poin, yang salah nggak apa-apa ya. Berapa Dalam ya? belajar itu boleh salah ya. Oke, nanti setelah itu dipelajari, dipahami, jadi benar ya. Oke, kirim jawaban ke private chat yang 4 ya. Poin 1 untuk 5 jawaban benar pertama. Oke, udah siap? Selesai ya? Oke, kita coba ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini sumbu Kelihatan, X Pak. nih ya. Oke, ini sumbu X ya. Ini harus ditulis nih. Oke, ini sumbu X nih ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ya. Ini 0,0 ya. Ini nolnya kenapa nggak ada nih? Oke. Dah, siap ya. Oke. Koordinat titik A pada gambar, silakan. Koordinat titik A pada gambar. Hei, gimana? Ya. Koordinat titik A pada gambar. Silakan. Oke, wah cepat nih ya. Hati-hati ya, jangan tipe ya. Kadang-kadang itu buru-buru. Tapi kelihatan kan ya gambarnya ya. Kelihatan jelas ya. Sudah? Wah, udah ada 15. Yang jawab nih ya. 16. Oke. Sudah banyak ya. Alhamdulillah ya. Oke, sudah? Wah, cepat nih ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Oke. 16. Coba kita lihat ya. Kita cek ya. Kita coba sudah. Wah, udah paham ya. Masih materi SD nih ya. Oke, coba kita lihat ya. Mulai dari siapa nih ya? Oke, kita lihat dulu sebentar. Mana chatnya tadi?
Oke, dari atas ya. Oke, kita lihat dari atas. Wah, banyak nih. Oke, oh tadi Hedi betul ya. Tadi Hedi dan cepat jawab tadi. Oke, yang pertama kita lihat Jayan ya. Jayan. Oke, Jayan betul. Jayan nanti dikurung ya, koordinat ya. Oke, dalam kurung ya. Oke. Kemudian Jayan betul, Aisyah betul ya. Tiara Puspa betul, Hedi betul. Hedi nanti dalam kurung ya. Kemudian Ayla juga betul, Ayla dalam kurung. Izan betul, Aan betul, Farel Azharia betul, Sipan betul, Ayla Sipa betul, Faiza betul, Nazwa betul, Klip betul, kemudian Paika betul, Kinanti betul. Astaga, Kinanti balik, Kinanti. Oke, Hedi, kok jarak? Jangan jarak dulu. Oke, koordinat dulu ya. Fazli kebalik, Kinanti kebalik. Salah kirim Pak. Betul ya, ada yang kebalik-kebalik ya. Oke, berarti jawabannya adalah apa? Min 7,4. Oke, jadi X dulu ya, min 7,4 ya. Jadi yang dapat poin ini siapa nih? Pertama Jayan ya. Oke, Jayan. Jayan jadi 3 poin. Ya. Terus siapa lagi nih ya? Oke, Jayan 3 poin. Terus kemudian Aisyah ya. Aisyah jadi 2 poin. Kemudian Tiara ya. Tiara 1 poin, 3 orang baru ya. Keempatnya Hedi ya. Hedi 1 poin. Terakhir siapa yang 5 orang pertama? Alia ya. Ayla. Oke, Ayla. Ayla 1 poin ya. Jawabannya min 7. Yang lain betul tapi kalah cepat ya. Oke. Dah, sip ya. Oke, jawabannya adalah min 7,4 ya. Jangan kebalik. Oke, jadi koordinatnya tadi berapa koordinatnya? Sini ya. Oke, koordinatnya X dulu ya. Oke, warna hijau deh ya. Kelihatan nggak? Atau biru? Oke, udah ya. Ini ya. Jadi X-nya min 7, X dulu ya. Kemudian, nah X dulu, kemudian Y. Y-nya 4 ya. Nah, maka koordinatnya adalah min 7, dalam kurung ya, min 7,4. Oke, ini X ya. Ini X, Y ya. Koordinat itu X, Y. Jadi X dulu ya. Ini ketentuan umum ya. Internasional ya. Jadi X dulu ya. Jangan gitu-gitu ya. Kalau kebalik-kebalik nanti bingung ya. Kalau di Indonesia Y, X, di sini harus sama ya. Jadi nanti sama jadi persepsinya ya. Walaupun seorang pilot dari luar negeri membawakan pesawat Indonesia, ya tetap ya koordinatnya apa namanya? Secara umum ya. Jadi X, Y. Jadi balik-balik. Pas saya mah Y aja, Y, X aja Pak. Itu kan ya nggak bisa ya. Tentuan umum ya. Harus universal ya. Harus semuanya sama ya. Jadi nanti secara pengetahuan sama ya. Oke ya, good. Yang sudah betul ya. Hampir semuanya betul lah. Yang salah-salah cuma kebalik dikit ya. Mungkin tipe ya. Oke, berikutnya ya. Siap ya. Oke, berikutnya. Kita lihat berikutnya ya. Nah, yang kedua, silakan. Masih kuis ya. Jarak titik A ke sumbu X. Yuk, silakan. Pak, udah jawab. Udah jawab? Oke. Ya. Sip, bagus ya. Wow, cepet banget ini ya. Udah paham nih ya. Ini mudah nih. Habis ini kita ulangan aja nih. Udah bisa ya. Karena stand kompetensinya nggak banyak ya. Oke, paling ke apa? Posisi relatif paling ya, agak ya, tapi nanti dijelaskan pelan-pelan ya. Oke, wah alhamdulillah cepet nih. Ya, oke. Ada yang ketukar enggak ya? Jadi ya, jarak titik A ke sumbu X ya. Jarak titik A ke sumbu X. Sudah ya? Sudah banyak ini. Oke, ada yang masih jawab? Oke, kita udah ya. Coba kita cek ya. Kita cek ya coba. Oke, mulai dari mana nih? Di atas ya. Oke. Pertama dari Aan ya. Oke, Aan betul ya.
Aan betul. Kemudian Farel Ajaria betul, Nazwa betul, Aisyah Nadira Torik betul, Faiza betul, Jayan betul, Hedi Ini kalau betul. nggak salah ini udah saya inget dah Pak, ini tentang apa Pak? Oh, tentang apa nih? Kayaknya dulu waktu kelas 7 atau kelas 6 pernah diajarin Pak. Wih, mantap, keren. Iya, memang ini materi ulang sebenarnya. Iya, Mbak. Oh, Ya, cuman ditambahin nanti sedikit manfaat ya. Makanya mudah ya, ya bisa mau. ya. Oh, siap. Oke, Ayla betul. Tadi siapa lagi? Saya mana tadi? Oke, Fajli good ya, Fajli. Oke, memori kelas 7 masih ingat ya korennya. Kemudian siapa nih? Ayla belum ya. Ayla belum. Oke, kalau jarak positif ya. Kalau jarak itu dia oke. Pak, jarak dari rumah saya ke sekolah minus 20 km kan enggak ya. Jarak sudah positif ya. Oke. Oke, karena skalar ya, bukan vektor ya. Iya. Harus positif jarak, panjang, lebar ya. Izan betul, Kinanti betul, kemudian Ayla Sipa belum, klip itu koordinat. Oke ya, ini jarak ya. Oke, jawabannya adalah berapa? 4 ya, 4 ya. Jawabannya 4 satuan. Oke, yang betul adalah yang pertama siapa nih? Aan ya. Oke, Aan good ya. Aan jadi 2 poin. Kemudian siapa lagi? Kemudian Farel ya. Farel Azaria, good Farel. Farel 1 poin, kemudian Nazwa ya. Nazwa, mana Nazwa? Nazwa ya. Najwa 1 poin ya, baru 3 ya. Oke, kemudian Aisyah. Oke, Aisyah 4 poin. Aisyah ya. Aisyah 3 poin ya. Oke, Aisyah 3 poin. Kemudian terakhir Faiza ya. Faiza. Oke, Faiza. Oke, 1 poin ya. Sudah ya. Yang lain benar tapi kalah cepat ya. Oke. Sip. Nah, berarti jaraknya itu bukan 7, hati-hati ya. Koordinatnya sih min 7,4 koordinatnya. Nah, makanya Pak suka ada yang ketukar-tukar ya. Jadi harus lihat betul gambarnya ya. Nah, kalau jarak berarti jarak berapa sih dari titik A ini? Oh, titik A-nya di sini. Sumbu X-nya di mana? Oh, ini sumbu X ya. Oh, ini sumbu X nih. Ini sumbu X ya. Oh, berarti jaraknya dari sini ke sini. Kita hitung yuk. Kita hitung. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 satuan. Nah, gitu ya. Nah, Pak bisa nggak disimpulkan jarak satuannya itu Y ya? Boleh. Tapi silakan ya, boleh ya. Atau dihitung juga boleh ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jangan ketukar-tukar ya. Nah, biar tahu. Mungkin ada yang ketukar-tukar karena sumbu X sumbu Y-nya ya. Nah, sumbu X itu yang horizontal sini ya, yang sini ya mendatar, yang ini vertikal yang tegak. Sumbu Y. Jadi sebuah Itu titik U apa bisa kita X hitung. itu? Hah? Nah, ini X ya. Itu X-nya Pak begitu ya. Sehat gitu ya. keliru. Gitu ya, X-nya ya. Atau sebenarnya begini ya. Kalau gini takutnya kali gitu, Pak, bedakan sama ini ya. Jadi nanti kalau pas belajar aljabar ketahuan, oh X sama kali itu beda gitu ya. Kali itu biar begini. Gitu klip biar Pak ada bedanya. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Biar ada bedanya X tuh ini. Ini X ya. Oke. Kalau U gini ya. U. Kalau U biasa aja U. Nah, U gitu ya. Oke. X ada puternya ya. Nanti kita belajar X ya. Oke. Sip. Oke, Clip. Oke, yang ketiga ya. Siap ya. Oke, nih ketiga nih. Siap nih. Oke, yang ketiga. Silakan. Nah, jarak titik A ke sumbu Y. Oke, silakan. Oh, langsung ya. Cepet ya. Oke, good ya. Oke, jarak titik A ke sumbu Y. Oke, sudah mulai banyak nih. Oke. Ya, oke, banyak. Good ya, sudah paham ya? Sudah paham.
Oke, sudah? Wow, udah hampir semua jawab ya. Wih, keren ya. Anak-anak cerdas ya. Good ya. Ya, udah hampir semuanya nih jawab ya. Oke, kita lihat ya. Kita buka chatnya ya. Kita buka chatnya. Oke, wah, hampir semuanya betul nih ya. Good, udah paham ya. Oke, mulai dari yang pertama siapa nih? Yang pertama adalah Jayan ya. Jayan betul. Kemudian Farel Azaria betul, Najwa juga betul, Hedi betul, kemudian Aan betul, Aisyah. Aisyah kurang dikit ya, Aisyah ya. Aisyah, jarak harus positif nah ya. Oke, jarak harus positif ya. Oke. Oke, kemudian klip. Oke, nanti kalau ke posisi boleh ya, nanti nih. Jarak positif ya. Klip betul, Faika betul. Kemudian oke, Tiara betul, Ayla Siva masih kebalik. Ayla salah ya? Belum. Kemudian Izan betul, Revan betul, Kinanti. Nah, ayo dihitung lagi Kinanti, kurang dikit. Kemudian Farel Ajaria betul, Aisyah Nadira, betul Aisyah. Oke, Aisyah betul ya. Kemudian Sipan kebalik Sipan, bukan ya? Sipan kebalik. Oke, hati-hati. Lihat gambarnya Sipan. Oke, jawabannya adalah 7 ya. Jaraknya adalah titik A ke sumbu Y itu 7. Oke ya. Oke, yang benar 5 orang benar pertama itu pertama Jayan ya. Oke, good Jayan ya. Jayan 4 poin. Kemudian Farel ya. Farel jadi 2 poin. Kemudian siapa nih? Cepet-cepet banget ya. Najwa ya. Najwa. Oke, Najwa betul ya. Najwa jadi 2 poin. Oke, Najwa betul terus ya, tapi kalau cepat ya ini udah masuk nih ya. Oke, 3 orang, 4-nya Hedi. Oke, Hedi ya. Hedi 1 poin masuk ya. Kemudian terakhir Aan ya. Aan. Oke, Aan. Oke, Aan 3 poin ya. Oke, yang lain betul tapi kalau cepat ya. Oke, Aisyah ya. Faika, Klip ya. Oke. Oke deh ya, jaraknya adalah oke ya. 7 ya jaraknya ya. Coba kita lihat ya, kenapa 7 ya. Oke, jaraknya sumbu titik A ke X ya. Oke, mana nih, Pak? Nah, ininya masih ini. Oke, kita coba ininya template-nya biar ada respon. Oke. Sudah ya, ada respon nih. Nah, udah. Nah, kita bedain warna, coba kita ini deh ya. Nah, dari sini ya, 7A ke sumbu Y ya. Ini sumbu Y nih. Ini sumbu Y, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, berarti jarak titik A ke sumbu Y itu adalah 7 satuan. Namanya jarak positif ya. Coba Izan, kamu rumah kamu ke sekolah berapa jaraknya? Jaraknya minus 25 km. Masa minus jaraknya? Oke ya. Atau tinggi badan kamu berapa sih? Saya tingginya minus 155, Pak. Wah, oke ya. Jadi tinggi jarak positif ya. Oke. Berat badan kamu berapa? Saya beratnya ini, Pak. Negatif 55, Pak. Utang ya. Beratnya masih punya utang. Enggak ya. Berat itu enggak ya. Jadi kalau jarak seperti ini positif ya. Nah, kalian bisa nyimpulin nih berarti ya. Sekalian ya jarak itu positif. Terus kemudian kalau ke sumbu X, sumbu Y itu bolehlah. Ke sumbu X-nya berarti gunakan Y ya berarti ya. Di jarak titik Y ke sini ya. Sumbu X ya. Kalau jarak titik jarak titik ke sumbu Y-nya pakai X ya, boleh. Silakan kesimpulan begitu boleh ya. Atau lihat gambar, kamu lihat gambar kemudian kamu hitung ya. Untuk memastikan ya. Nah, untuk mudah ininya tinggal 7 sama ya, 4 gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Oke, satu lagi coba ya. Coba satu lagi bisa nggak nih? Coba satu lagi coba ya. Nah, coba. Silakan, yuk. Udah ada yang jawab langsung ya. Titik A berada di kuadran berapa? Nah, ya. Langsung. Oke, yang memperhatikan tadi bisa pastinya ya. Oke, kuadran. Pak, kenapa sih belajar kuadran? Ya tahu harus kalau kan kuadran mudah jadi. Oh, pasti berarti di sini gitu ya. Kalau kuadran 3 berarti di sini, Pak. Oh iya gitu. Jadi penting ini tentang kuadran juga harus dibahas ya. Nah, nanti kalau kalian pilot ya, nakoda kapal ya tahu
Ada perahu Pak di kuadran 4. Oh, gitu ya. Sip. Oke, sudah? Udah, hampir semua jawab ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih, berarti sudah paham betul ya. Coba kita lihat jawaban kalian ya. Coba lihat chatnya nih. Oke, sudah ya, hampir semua jawab nih ya. Oke, kita lihat. Oke, pertama dari siapa nih? Yang pertama adalah yang jawab adalah Jayan ya. Oke, Jayan. Jayan betul ya. Jayan betul, kemudian Nazwa betul, kemudian Aan betul, Farel betul, Aisyah betul, Izan betul. Klip apa klip itu? Kok klip huruf klip kuadran itu angka klip bukan huruf. Ayo. Oke. Aan betul, Faiza betul, Ayla betul, klip. Arti saya Pak. Iya, klip ya, angka. Hedi apanya? Kuadran Hedi, kuadran. Kemudian Izan betul, oke ya. Klip, nggak ngerti ya, nanti diulang ya. Faiza, oke betul. Oh kegeser, oh ya udah. Kegeser Pak, jadi saya oke ya udah. Oke ya, jawabannya adalah ada di kuadran 2. Titik A itu ada di kuadran 2 ya. Oke, yang jawabnya betul pertama adalah Jayan ya. Jayan cerdas banget ya. Selalu pertama nih Pak, lihat ini Jayan ya. Oke, Jayan jadi 5 poin ya. Good ya. Jayan luar biasa. Oke, mantap ya. Kemudian Nazwa juga selalu nih sering habis Jayan Nazwa ya. Nazwa cepat juga ya. Najwa betul ya, terus Aan jadi 4 poin. Kemudian Farel, good Farel ya. Mana Farel? Farel jadi 3 poin. Satu lagi siapa nih? Jadi 4 orang. Satu lagi Aisyah. Aisyah jadi 4 poin ya. Oke, yang lainnya betul tapi kalau cepat ya. Oke, Izan ya. Izan selalu jawab betul ya. Oke, Izan sabar ya. Izan betul terus. Izan. Nih, bisa juga jaringannya ya. Jadi pas nyampe ke Paat ke-6 ya. Izan ke-6. Aduh. Iya, sabar nak ya. Oke, tapi Pak lihat usahanya ya. Izan tuh bagus ya. Jawabnya betul terus dari part pertama kuis ya. Tapi dia ke-6, ke-7 ya. Oke. Nanya sama Jayan itu bagaimana supaya cepat itu ya. Linknya langsung ke Pak terkirim ya. Oke, udah ya. Ngerti ya? Berarti berada di kuadran 2 ya. Oke, kita jelasin dulu ya. Ada yang masih belum paham. Sebentar, ada chat juga nih, sebentar ya. Ada chat tambahan nih, coba. Sipan. Sipan XY itu ini. XY itu sumbunya ya. Nah, kalau kuadran itu, nah ini ya, kuadran ya. Nah, jelasin ya, kuadran. Jadi, kalau di bidang koordinat kartesius, ada 4 kuadran ya. Oke, pertama kuadran berapa nih? Pertama ada kuadran 1 di sini. Ya, kuadran 1. Ini kuadran ya. Ini namanya kuadran ya. Kuadran itu wilayah ya, wilayah 1 nih. Di sini, yang di sini kuadran 2 ya. Ada berapa kuadran? Ini kuadran 3 ya. Kuadran 3, ini kuadran 4. Ini kuadran ini. Ya. Kuadran. Oke, dicatat ya. Klip ya. Boleh, silakan. Kuadran. Nah, kuadran ya. Nah, coba Pak tanya misalkan ya, kuadran yang dua-duanya negatif. Kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 3. Kuadran 3. Iya. Siapa tadi yang jawab? Aisyah ya? Iya, Pak. Aisyah. Oke, bagus ya. Aisyah udah ngerti betul ya. Oke. Aisyah. Oke, good ya. Udah ngerti ya? Nanti kuadran yang X-nya positif, Y-nya negatif. Kuadran 4. Kuadran 4. Ya, kuadran 4 ya, udah ngerti ya gitu ya. Nah, paling kayak gitu ya. Tapi kalau digambar mudah ya sebenarnya, kalau titiknya di sini gampang gitu ya. Tapi kalau ada pakai apa namanya? Pakai koordinat ya, gambarnya nggak tahu gitu ya, agak mikir. Pak boleh nggak kalau ada kayak seperti itu dibuat gambar dulu? Boleh ya, buat gambar dulu baru kemudian Boleh. kuadran, boleh ya. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut coba ya. Masih ada waktu pelajaran Pak nih? Halo? Masih. Masih ya? Oke, masih ya. Oke, masih ada waktu ya. Berapa menit lagi nih? Oke. Belum nyalain laptop Pak, satu lagi ya. Pak butuh 2 laptop ya.
Masih 40 menit lagi, Pak. Oke, siap. Oke ya. Sampai jam 9 ya. Jam 25. Oke. Oh, gitu. 9:05. weh. Oh, ya kalian biar bisa istirahat kalian ya. Biar untuk untuk meresap materi. Biar cukup ya, biar kalian bisa istirahat dikit ya, makan dan meresap materi ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita tutup ya. Boleh itu dulu, boleh? Oke ya. Boleh. Bentar. Kita screenshot dulu ya. Oke. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah ya, kita lanjut. Ini kita tutup dulu. Nah, coba kita materi berikutnya adalah bagaimana posisi relatif ya. Posisi relatif. Nah, apa sih posisi relatif itu? Nah, sekarang ini ya. Coba kalau ada kasus seperti ini. Contoh, koordinat titik P. Berapa koordinat titik P? 4,3. 4,3 ya. 4,3. Koordinat titik P itu adalah 4,3 ya. Mudah ya. Koordinat titik P itu 4, ini 4 ya. 4,3 ya. Ininya X-nya 4, Y-nya 3 ya. Oke, ini Y. Ini 0 ya. Nah, 4,3 itu adalah itu dari 0,0 dari sini kan. Dari 0,0 kan ya. Dari 0,0 maka titik P itu adalah 4, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini 3, 1, 2, 3 gitu kan ya. Maka 4,3 gitu ya. Dari 0. Ini dari 0 ya. Jadi ini dari 0. Dari titik 0 gitu kan. Dari titik pusat ya. Titik 0, 0,0 ya. Nah gitu ya. Berarti ya. Kalau seperti ini ya. Ini masih posisi biasa nih. Nah sekarang kalau misalkan koordinat titik Q. Koordinat titik Q berapa? 2,-2. Iya. 2,-2. 2. Oke. Siapa tadi jawab? Oke ya. Sip. 2,-2 ya. Min 2. Oke. Itu adalah jaraknya 2,-2 di sini. Kuning. Kelihatan ya. Nah, sini deh. Oke. 2, titik Q-nya adalah 2,-2. X-nya 2, Y-nya -2 ya. Nah, ini juga sama. Itu dari 0,0 ya. Sama ya. Idem ya. Ini idem nih. Dari titik 0,0 ya kan. Idem. Ya. Nah, coba satu lagi deh ya. Satu lagi. Koordinat titik R. Nah, Min 3,6. Ah, min 3,6. 3,6. Min 3, 0,6. Oke ya, good. Min 3,6 ya. Min 3,6. Saya gampang ya. Min 3,6 sini pakai ini. S. Min 3,S. Ya, min 3,6 ini ya. Min 3 titik R-nya min 3,6. Oke, good ya. Nah, ini juga dari 0,0 nih. Ini pasti dari titik 0,0 ya. Dari titik 0, dari pusat 0,0 ya. Oke, nah gitu ya. Di sini kan, berapa jaraknya gitu kan? 1, 2, 3. Oh, min 3. Ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, makanya titik R-nya itu adalah min 3,6 gitu kan. Nah, ini udah belajar waktu SD nih. Ya Pak Jli ya. Nah, sekarang ditambah nih untuk SMP nih. Perhatikan ya, biar nggak ini ya. Biasanya bingungnya di sini ya, materi ini koordinat kartesius dari tahun ke tahun ya. Perhatikan di posisi relatif nih ya. Ini nama posisi relatif nih ya. Kalau ini posisi biasa nih ya, gampang langsung, ada angkanya langsung ya. Tapi bagaimana kalau seandainya seperti ini? Nah, koordinat titik P itu terhadap titik Q. Nah, titik Q yang menjadi pusat. Titik Q yang jadi pusat sekarang.
Berapa jaraknya nih ya? Nah, kita hapus ya, coba ya. Ini Pat hapus dulu ya. Ini Pat hapus dulu, ininya biar kelihatan ya. Nah, Pat hapus dulu ya. Oke, nah berapa koordinatnya nih? Ya. Nah, 2, minus 5. berapa? Bisa? 2, minus 5. 2, minus 5 ya, titik P. 2,5 Pak, 2,5. Ah, ya. Yang benar adalah berapa tadi? 2,5 ya. Nah, bukan 4,3. Nah, ini agak bingung nanti ya. Nah, Pak dari mana Pak? Kok titik P bukannya 4,3? 4,3 dari 0,0. Nah, bagaimana kalau seandainya titik P ini dari Q terhadap Q, titik Q yang sebagai 0,0 jadi pusat. Oh, berarti kita jarak nih. Caranya adalah pertama kita biar mudah ya. Biar mudah adalah pertama pakai biru deh. Ya. Pakai rumus ya bentar ya. Posisi relatif sini ya. Posisi relatif. Jadi posisi relatif itu caranya adalah pertama adalah yang sebelah sini kanan kiri dulu ya. Kanan atau kiri ya. Jadi pertama kanan atau kiri ya. Kiri, koma, atas, bawah. Nah, atas, bawah. Ini rumusnya ya. Posisi relatif ya. Bisa ditulis ya. Coba pakai rumus D ya. Pak, kalau kanan bagaimana? Kalau kanan positif. Kanan positif, kiri negatif ya. Atas positif, oh dihapus dulu. Oke, yang atas positif ya. Yang atas Pak, saya ngerti, Pak. Oke, ngerti, bagus ya. Belum dia jelasin udah ngerti. Ya, baru ngerti baru. Nah, ya. Nah, sekarang dari sini nih, yuk coba. Ini titik P Q sebagai pusat ya. Q sebagai pusat. Q gitu, mau ke P ya. Ada seorang anak mau main ke rumah P ya. P ini si siapa namanya? Victor ya. Victor. Ini Kiki ya. Kiki mau main ke Victor. Dari rumah Kiki, bukan dari rumah 0,0 ya. Dari rumah Kiki, yuk kita main. Pertama kanan kiri dulu. Berarti dari P ke kiri apa ke kanan? Yuk. Kanan. Kanan. Berarti berapa kanannya? Yuk, 1, 2 ya. Oke, berarti 2 nih. Berarti positif kalau ke kanan ya, positif. Nah, habis itu ya, positif ya, koma ya, koma. Terus habis itu apa? Ke atas. Ya enggak? Karena ke rumah P bukan ke rumahnya, enggak ada kalau ke sini hutan ini ya. Ke rumah P, kita ke sini, berarti ke atas. Ke atas yuk, ke atas. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, kenapa? 5. 5 ya, berarti 5 ya. Positif ya, ke atas itu positif. 5. Kalau ke bawah negatif ya. Maka koordinatnya dia adalah koordinatnya titik P bukan 4,3 lagi. Tetapi kalau dari titik Q berarti posisi dia adalah 2, positif 2 ya, 5. Nah, ini namanya disebut dengan posisi relatif. Ini disebut dengan posisi relatif. Posisinya relatif, tidak pasti, tergantung melihatnya, ya enggak? Ini Pak diam di dalam kereta ya. Pak, kamu diam aja. Saya bergerak. Kenapa? Kan saya dalam kereta bergerak terhadap itu stasiun gitu kan ya. Nah, itu namanya gerak relatif ya. Orang, kamu kan tadi diam aja gitu. Nih Pak diam nih. Diam gitu ya. Kamu diam aja. Enggak diam, saya kan bergerak. Kan kita ada di bumi. Bumi kan mengelilingi matahari. Berarti kita bergerak terhadap matahari ya gitu ya. Nah, itu relatif, tergantung. Diam itu terhadap apa? Kursi yang kita duduki ya. Mungkin diam ya. Tapi kalau terhadap, nah itu namanya relatif. Ya. Bingung nggak? Pasti bingung ya, nggak apa-apa ya. Sementara ini bingung dulu ya. Nah, ini namanya selamat datang di materi bidang koordinat kartesius tambahan yang SMP-nya ya. Kalau koordinatnya masih SD boleh. Kok kenapa SD nggak dikasih pesulap? Bingung nantinya, SD belum cukup ya. Belum cukup umur ya. Oke, gitu ya. Oke, berarti koordinat titik P terhadap Q, berapa tadi koordinatnya? Berapa jawabannya jadinya? 2,5. Oke ya, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Oke, jadi dari titik awal terhadap itu titik, berarti terhadap titik Q. Berarti titik Q-nya ini asal. Titik awal ya, titik awal berarti. Atau titik asal ya. Kayak gitu ya. Oke, yang ditukar tuh.
Koordinat titik P, berarti titik P tujuan ini terhadap titik Q. Nah, titik Q awal asalnya ya. Oke. Nah, coba satu lagi ya. Coba satu lagi. Nah, koordinat titik dihapus ininya nih. Kelihatan ya? Ya, pokoknya titik ininya awal ya. Titik Q-nya titik awal. Nah, koordinat titik P terhadap titik R. Nah, 7 min 3. oke. Berarti R-nya ini titik awal ya. Berarti R-nya ini titik awal ya. Titik awal atau awal bergerak ya. Berarti dari rumahnya si R ya. Si rumahnya Ryoko ya. Pak Ryoko, ya dari rumahnya Pak Ryoko ke rumahnya Pak Victor ya. Pak siapa namanya? Guru seni itu. Siapa satu lagi ya? Titik awal atau titik asal ya. Nah, titik asalnya R. Nah, oke, yuk. Berapa tadi? Aan berapaan? Kata itu Pak 7 min 3 saya. 7 min 3 ya. Coba. Yang lain berapa coba? Oke. Belum Tapi kuis dari nih. P atau dari R? Nah, berarti kalau terhadap titik R, berarti titik R-nya yang titik asal. Oke, ada chat bentar nih. Ada Oh chat. iya, bagus Pak. Oh, Edi. Oh, Edi. Oh, min 7. Oh, oke. Edi betul. Edi kebalik, Edi. Oke, Alisa silakan Alisa. Ya, Alisa foto untuk OSIS. Berarti saya bener atau enggak Pak 7 min 3? Ya, kita lihat ya. Ini Pak Tabus dulu ya. Ini Pak Tabus dulu ya. Berarti biar kelihatan ya. Pak Tabus dulu boleh nggak nih? Ini. Nanti kita bahas lagi deh, nggak apa-apa deh. Coba sekarang dari titik R ya. Dari titik Berarti saya R bener ke... atau enggak Pak? Iya, kita bahas. Coba sebentar ya. Kita bahas dulu ya. Berarti rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Oke, cara mudahnya ya. Oke, cara mudahnya nih ditandain deh. Nih ya. Oke, Pak silang nih, Pak. Nah, udah ya. Pertama kanan atau kiri. Nah, dari R. Dari R titik asal terhadap titik R menuju ke titik P. Si Pak Ryoko mau main ke Pak siapa? Pak Victor ya. Oke, berarti ke kiri ke kanan atau ke kiri? Halo? Dari mana, Pak? Dari sini kan titik asal nih R-nya. R-nya titik asal. Kanan ya, berarti ke sana ya, sini nih. Berarti kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kanan apa lambangnya? Kanan positif ya. Kanan itu positif. Ini ke sana. Positif ya berarti ya. Berarti positif 7. Nah, ke kanan. Ke bawah min 3. Ah, betul. Ke bawah min 3. Siapa tadi jawab tuh? Klip. Klip. Klip ya, klip udah mulai ngerti. Ya, ke bawah 1, 2, 3. Berarti min 3. Berarti koordinat titik P bukannya 4,3 lagi. Kalau itu terhadap 0,0. 7 min Berarti 3. 7 min 3. 7 min 3 ini terhadap apa? Terhadap titik R. Ini namanya posisi relatif namanya ya. Posisi relatif. Namanya posisi relatif. Gitu ya. Nah, kita juga sama sih posisi relatif ya. Nah, terhadap apa gitu. Faril ganteng nih. Ah, relatif kata siapa? Kata saya gitu ya. Kalau kata saya sih ganteng banget gitu kan. Udah. Sudah 9,5. Udah ya? Berarti kita stop dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Istirahat ya. Ini 7,3. Udah kelewat ya. Yaudah. Udah, kita lanjutkan besok ya. Oke anak-anak, kita tutup ya dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah belajar sama Pak ya. Sudah sampai ketemu besok ya. Kita lanjutkan materinya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.